Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini. Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah ini aku mau beres-beres kamar dulu ya teman-teman. Karena tadi aku habis nyuci AC atau habis diservis gitu ya. Karena AC-nya udah nggak dingin lagi dan bunyinya pun udah keras, udah banyak debunya ya teman-teman, karena memang udah 3 bulan nggak diservis atau nggak dicuci gitu ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah nyapu-nyapu di bagian bawah lemari, sekalian juga aku pel-pel ya teman-teman, karena memang aku tuh kalau bersih-bersih kamar full seperti ini memang saat pas nyuci AC gitu ya teman-teman, 3 bulan sekali, karena kan kalau ngangkat-ngangkatin tilam, geser-gesernya lemari itu memang butuh tenaga yang full gitu ya teman-teman, dan nggak bisa juga dikerjakan sendirian, harus ada yang bantuin buat ngangkat-ngangkatin kasurnya. Kalau buat geser-geser lemarinya itu nggak terlalu berat ya teman-teman, tapi yang berat itu buat geser-geserkan atau ngangkat-ngangkat tilamnya. Nah ini tadi aku bongkar juga karpet yang lama ya teman-teman, karena karpet itu udah penuh debu, memang udah minta dicuci juga atau mau di laundry gitu ya, makanya ini aku ganti aja dengan karpet yang baru biar nanti lebih nyaman dan lebih bersih untuk debunya ya teman-teman. Nah ini tadi untung adik nggak kerja ya, lagi libur, makanya ada yang bantuin aku buat ngangkat-ngangkatin kasurnya. Biasanya aku tuh kalau misalnya nyuci AC ini di hari Sabtu ya teman-teman, pas Pak suami lagi libur kerja. Tapi kali ini karena AC-nya tuh udah rembes gitu, takut nanti malam-malam makin rembes dan makin basah untuk tilam, jadi makin apa ya nanti buat jemur-jemur tilamnya. Makanya hari ini aku minta tolong Pak suami nelponin abang yang biasa nyervis AC aku ini, dan sebetulnya dari kemarin sih udah ditelepon, cuma karena si abang tuh lagi sibuk, lagi banyak job buat bersih-bersih, jadinya ditunda untuk jadwal aku di hari ini. Dan kemarin aku juga udah bilang sama adek kalau misalnya besok tukang AC datang minta bantu buat ngangkat-ngangkatin tilam. Dan alhamdulillah sebetulnya tuh aku nyuci AC-nya tuh kamar depan sama kamarnya anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau untuk kamar yang di tengah itu diberesin sama adek ya teman-teman. Alhamdulillah agak ringan sedikit pekerjaan, jadi aku cuma fokus buat bersihkan kamar yang bagian depan ini aja. Karena kalau untuk kamar tengah ini untuk debunya itu nggak kuat kali ya teman-teman, tapi kalau untuk bagian depan ini memang debunya tebal banget, tapi aku nggak tahu juga pengaruh apa ya teman-teman. Mungkin karena kalau di kamar depan ini AC-nya itu 24 jam hidup terus ya teman-teman. Kalau di kamar tengah itu cuma malam pas anak-anak tidur aja. Tadi aku udah selesai buat beres-beres di kamar depan itu, tapi belum aku alas gitu untuk tilamnya teman-teman. Dan maaf juga aku nggak bisa ngambil full videonya beres-beres di kamar itu, karena memang kondisi kamar yang sempit buat mindah-mindahin kamera gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang kalau bersih-bersih kamar itu suka bingung ngambil videonya tuh mulainya dari mana. Jadi ini lanjut aja ya, aku nyapu-nyapu juga di bagian luar ini, karena yang namanya berberes itu pasti debunya kemana-mana ya teman-teman. Jadi sekalian aja ini aku juga nyapu-nyapu di bagian depan TV ini.
Dan aku tuh kalau nyerpis AC sama langganan aku ini aja teman-teman. Dulu tuh pernah sekali karena abang yang nyerpis itu eh, belum sempat datang, kebetulan kemarin itu Imlek dan abang tuh pulang kampung, jadi aku eh, nyuruh tukang servis yang lain, hasilnya AC aku patah dibikinnya ya teman-teman. Jadi sampai saat ini aku kapok kalau buat nyerpis AC itu nunggu orang lain. Mending aku nunggu langganan aku yang biasa ini agak lama daripada aku suruh orang lain yang buat servis AC. Dia tuh kerjaannya bersih ya teman-teman, dan juga kerjaannya tuh rapi. Dan dia tuh sebetulnya masih satu perumahan dengan aku ya teman-teman. Abang yang nyuci AC itu cuma ya karena jobnya tuh banyak, jadi kadang kalau aku booking itu kadang suka nunda gitu ya teman-teman. Nah ini memang sangat berat sekali untuk kali ini ya teman-teman, nyerpis AC-nya karena di luar itu cuacanya full panas banget loh teman-teman. Dan kebetulan juga ini kondisinya aku lagi puasa, mau nggak mau tetap di jalan ya teman-teman buat bersih-bersihnya. Tapi selesai bersih-bersih tadi aku langsung terkapar gitu ya teman-teman. Tahu lah ya kan, tadi aku udah dorong-dorong lemari, udah angkat-angkat lemari. Dan syukurnya entah kenapa malam tadi itu Pak suami ingatkan buat makan sahur. Alhamdulillah ada sedikit tenaga ya teman-teman. Biasanya kalau aku puasa sunnah itu aku jarang sahur ya teman-teman. Tak kenapa malam tadi itu habis buka puasa mungkin masuk angin atau gimana nggak tahu juga ya, jadi kayak kumat gitu asam lambungku. Jadinya Pak suami bilang kalau bisa nanti puasanya itu sahur dulu. Dan alhamdulillah juga ada hikmahnya, Pak suami ingatkan malam tadi untuk sahur, jadi untuk ini full tenaga buat bersih-bersih ya teman-teman. Ibaratnya kayak baterai yang baru gitu, jadi tenaganya itu super power. Nah ini aku tadi udah selesai nyapu, lanjut aja aku pel-pel ya teman-teman, karena kaki ini nggak nyaman buat nginjak lantai ini karena debu yang udah aku sapukan dari dalam kamar tadi ya teman-teman. Nah ini aku nyapunya itu 2 kali, tadi habis aku pel aku tunggu kering, habis itu aku sapu lagi teman-teman karena masih banyak debunya yang tinggal. Bagusnya itu sih di vakum gitu ya, biar debunya itu nggak kemana-mana. Padahal vakum cleaner di rumah ada, cuma aku malas saja buat bongkar-bongkarin dan pasang-pasangnya ya teman-teman. Biasanya sih Pak suami di vakumnya kalau untuk debu-debuannya. Nah ini lanjut, tadi aku udah ke pel juga lantai yang di kamar itu sekali lagi ya. Nah ini udah selesai ngepel nih, aku mau pasang jendela kamar. Nah di sini rupanya untuk kain pintunya ini kependekan ya teman-teman. Jadinya tadi tuh sebetulnya panjang, jadi aku jahit, aku lipat gitu biar nggak ditarik-tarik si adek Rafiq. Kalau panjang itu ditarik-tariknya, jadi kadang-kadang bisa lepas gitu teman-teman, kejepit-jepit sama kasur itu. Jadinya aku pengennya itu pas tadinya, jadinya aku ulang lagi buka jahitannya dan aku jahit lagi. Nah lanjut di sini aku ini masang-masangin untuk di sini aku pakai peniti aja teman-teman karena ini enggak ada cantolannya juga untuk kain pintunya. Jadi aku cantolin aja menggunakan peniti. Nah aku tuh tipe orang yang paling malas buat beres-beres ya teman-teman, tapi ya karena keadaan mau nggak mau ya berberes juga. Aku tuh misalnya kalau disuruh milih berberes, milih masak, mungkin aku lebih suka disuruh masak walaupun itu aku seharian di dapur gitu ya teman-teman, ketimbang aku berberes rumah seperti ini. Dan mungkin juga ya dari kecil itu aku nggak dibolehkan sama orang tuaku buat berberes rumah karena dulu waktu kecil-kecil aku tuh alergi sama debu. Jadinya sampai sekarang aku jadi malas ya teman-teman buat berberes-beres.
Dan alhamdulillah untuk masang orden pintunya tadi udah aku pasang. Itu ordennya aku mau masangnya 2 lapis ya teman-teman, karena 1 lapis itu sepertinya kayak kelihatan dari luar, padahal kacanya itu cuma dari dalam aja kita bisa lihat. Kalau dari luar gitu nggak tembus ke dalam teman-teman. Nanti aku mau nambahin lagi orden pintunya 1 lagi. Cuma di sini aku mau ngalasin dulu untuk tilamnya. Nah itu tadi seperti biasa ya, entah kenapa si adek Raffi kalau aku ngalasin tilam paling suka banget dia loncat-loncatin di atas tilam ini. Dan dia juga kegiring teman-teman, karena ini aku pasang spraynya itu kartun kesukaannya itu, yaitu Tayo. Dia di sini sampai bilang, "Terima kasih Bunda udah masangin spray Tayo." Ya Allah, jadi terharu dan tersentuh ya teman-teman. Anak yang umurnya kurang 3 tahun bisa mengucapkan terima kasih karena dia merasa senang aku pasangin spray Tayo ini. Dan memang sih aku jarang-jarang masangin spray ini, karena aku lebih suka spraynya itu yang bahan kaos itu ya teman-teman. Tapi ini juga adem bahannya, ini katun star gitu untuk bahannya. Karena aku tuh kalau beli spray tempahan semua ya teman-teman, homemade gitu, nggak pabrik punya. Jadi aku tuh beli, ada teman, ada iparnya bikin spray homemade gini di rumahnya. Jadi aku tuh beli spray selalu sama dia, dan buat renovasi spray pun aku selalu sama dia. Kalau untuk kualitasnya alhamdulillah bagus banget loh teman-teman untuk spraynya. Dan ini bahan katunnya itu adem loh teman-teman. Dan dulu tuh aku juga pernah jadi rekan kerja ya sama dia, maksudnya itu dia yang bikin, aku yang order buat jual gitu. Spray ini udah 3 tahunan nemani aku, kalau nggak salah ini sebelum hamilnya Hadek Rapik ini aku udah jualan spray ini. Jadi karena anakku cowok semua, jadi aku pesan yang gambar Tayo. Ada beberapa spray sih yang aku pesan sama temanku itu, ada berapa ya, kalau nggak salah aku ada 4 spray yang kutempa sama dia, dan yang aku renov juga sprayku juga banyak ya sama dia. Oh iya, sambil nemani aku berberes, aku sambil nyapa-nyapa teman-teman di rumah juga nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi santai, lagi berberes, atau sama seperti aku juga lagi ganti spray? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah ini aku juga gantiin untuk sarung bantalnya ya teman-teman. Nah di sini warnanya biru, warna kesukaan Pak suami ya. Pak suamiku itu paling suka dengan yang warna biru. Kalau aku sih pengennya warna pink. Jadi karena aku juga nggak punya anak cewek, anakku cowok semua. Jadi mau nggak mau aku juga ikutan selera Pak suami. Jadinya aku tuh kalau milih-milih kayaknya kebanyakan biru juga. Nah ini tadi aku juga udah ganti untuk tilam si adek Rafik ya teman-teman. Nah alhamdulillah udah beres semua untuk kerjaanku siang ini lanjut di sore harinya aku mau masak ya teman-teman. Aku mau bikin gulai ikan baung, aku campur dengan terong. Nah di sini santannya aku blender aja karena aku memang nggak punya tenaga sama sekali lagi ya teman-teman. Padahal tadi tuh niatnya aku nggak mau masak, aku mau beli aja. Cuma kepikiran nanti kalau nggak masak buat sahur nanti malam, takutnya payah lagi nyari keluar, makanya aku putusin aja buat masak. Dan kali ini aku pengennya yang praktis saja, semua aku blender ya teman-teman, mulai dari santan dan juga buat perbumbuannya. Bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan seperti biasa nggak lupa juga jeruk nipisnya ya teman-teman, dan daun kunyit, dan juga ada daun ruku-ruku dan asam kandis. Dan ini pertama kali juga aku masak gulai ikan baung ya teman-teman, karena
memang udah lama aku kepengen makan gulai ikan baung. Kebetulan pas food pride kemarin aku beli ikan baung. Nah ini aku gulai uja untuk hari ini, tapi aku masaknya nggak banyak teman-teman. Aku masaknya untuk habis di malam hari ini dan sisain beberapa potong untuk sahur karena nanti aku dan adik mau sahur. Nah di sini aku tambahkan sedikit cabai merah ya teman-teman. Tapi sebelumnya untuk cabai rawitnya tadi udah banyak, aku haluskan juga sekalian tadi dengan bumbu. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Dan yang udah bagikan juga video aku ke tab komunitasnya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan ambil aja ya nilai-nilai positif dari video aku ini. Kalau seandainya ada nilai-nilai negatif dari video aku ini, jangan ditiru ya teman-teman. Alhamdulillah di sini gulainya udah aku masukkan juga untuk terongnya ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum, see you.